Fa'akrimuhum kaikromikum libaqiyatin nas. Muliakanlah para habaib itu lantaran keilmuannya, bukan karena nasabnya, bukan karena dalam darahnya terdapat darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sampai sekarang darahnya itu belum terkonfirmasi sebagai darah yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ketika dari kalangan habaib ini tidak termasuk dari kategori ulama, fa'akrimuhum kaikromikum libaqiyatin nas. Muliakanlah mereka sebagaimana kalian itu memuliakan manusia seperti biasanya. Nah, artinya dari pesan ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Ya udah sih, biasa-biasa aja kalau memang bukan ulama. Tidak terlalu atau jangan terlalu memulia-muliakan nasab, apalagi nasab yang diklaim sebagai nasab yang tersambung kepada Rasulullah, yang diklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia dari nasabnya Ahlul Bait. Jangan, tetapi muliakanlah seseorang itu lantaran keilmuan yang dimilikinya. Nah, tentu kalau kita melihat sanad keilmuan yang dimiliki oleh almarhum Mbah Yai, itu beliau memiliki beberapa guru, beliau memiliki beberapa kiai, yang diantaranya itu adalah ulama-ulama lasem dan ulama-ulama saran. Catatan saya mana tadi? Sudah. Catatannya hilang, Bos. Dan seterusnya. Ya, diantaranya adalah Mbah Baidowi Lasem, kemudian Mbah Maksum Lasem, kemudian Mbah Mansur Lasem, kemudian Mbah Imam Sarang, kemudian Mbah Karjo, Buah Kudori, Mbah Kiai Kudori, Tegalrejo. Dan tentu ini menjadi satu gambaran bagi kita bahwa silsilah sanad keilmuan yang dimiliki oleh Ponpes Manbaul A'la itu bersambung kepada ulama-ulama Nusantara. Misalnya ketika kita mengambil sanad keilmuan dari Lasem, dari Mbah Maksum Lasem yang merupakan murid dari Mbah Syekhuna Khalil Bangkalan, kemudian bersambung kepada Syekh Muhammad Nawawi Bangkal, bersambung kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, terus kepada ulama-ulama yang mendunia. Nah, hal ini ternyata tidak banyak diketahui oleh para santri. Sehingga seringkali santri-santri itu banyak terdoktrin bahwa seluruh sanad keilmuan itu ada di kalangan habaib. Seluruh sanad keilmuan itu adalah semuanya dari habaib. Dan ketika ditelusuri sanad keilmuannya itu hanya sekian persen saja itu. Saya pernah podcast dengan Kiai Ubaidillah Rembang yang di situ mengkaji sanad keilmuan dari ulama-ulama Nusantara, di mana kesimpulannya itu mungkin hanya 5-10% saja mewarnai dunia keilmuan dari ulama-ulama Nusantara. Ya, artinya bukan berarti mengecilkan mereka, enggak, tetapi kita menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Nah, itu satu. Lalu kemudian mengenai pemikiran yang dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin dalam membatalkan nasabnya Ba'alawi, di mana dalam tulisan saya sudah saya urai di situ bahwa keluarga Ba'alawi itu adalah orang-orang yang biasa akrab disebut dengan sebutan atau panggilan Habib, di mana mereka ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang
bersambung kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Kemudian kalau kita telusuri bahwasanya Ahmad bin Isa itu dalam kitab-kitab nasab itu tidak berjuluk Al-Muhajir. Kalau kita telusuri kitab-kitab nasab mulai dari kitabnya Imam Al-Ubaidili, kitab Al-Majdi, Al-Asili, kemudian Ibnu Tohtoki, Umdatul Talib dan lain sebagainya, Imam Ahmad bin Isa itu tidak memiliki gelar Al-Muhajir. Karena untuk gelar Al-Muhajir itu baru muncul di abad ke-12 oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah. Kemudian selanjutnya, apakah terkonfirmasi bahwasanya Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basra kemudian menuju ke Hadramut? Padahal Imam Ahmad Al-Muhajir disebut sebagai tokoh mujtahid, sebagai tokoh ahli hadis, sebagai tokoh ulama yang besar di masanya. Sementara untuk informasi dan berita tentang Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak ada, kecuali dalam kitab Al-Ghaibah karya dari Imam Abdul Husain At-Tusi, yang di sana menceritakan tentang pertemuan beliau dengan sebagian keluarga dari keturunan Imam Muhammad Musa Al-Kadi. Dan kejadian itu kurang lebih terjadi pada tahun 230 Hijriah dan bertempat di daerah yang namanya Desa Surya, yaitu merupakan salah satu desa di Madinah. Nah, artinya di tahun-tahun awal kedatangan Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang diklaim oleh Ba'lawi itu sama sekali tidak dikonfirmasi oleh kitab-kitab sejarah. Nah, sehingga untuk pertama kalinya yang menyusun, pertama kalinya yang mencatat, menulis, menyambungkan silsilah keluarga dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu sendiri. Karena memang di zaman sebelum Ali bin Abu Bakar As-Sakran tidak ditemukan catatan apapun. Dan hal ini disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi dalam kitabnya Tathbitul Fuad fi Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya bacakan redaksinya, di mana Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi menyampaikan, wasami'tu anna awwala man ibtada'a kitabataha Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar wa tatabba'a buyuta ansabihim wa qabailahum wa ashqasahum al-mutafarriqah bil buldanil ba'idah wa athbatu fiha ila waqtina hadha. Saya mendengar bahwa pertama kali yang menyusun syajarah nasab atau pohon nasab dari keluarga Ba'lawi adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau menelusuri keluarga-keluarga yang senasab dengannya, kabilah-kabilah, tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh Ba'lawi yang tersebar di daerah-daerah yang jauh, dan nama mereka ditulis sampai hari ini, yaitu sekitar tahun 1130-an. Nah, kemudian hal yang serupa juga disampaikan oleh keluarga internal Ba'lawi sendiri, yaitu Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Faqih dalam kitabnya yang berjudul Ithaf Bani Alawi. Maka beliau mengatakan fa awwal man sannafa fihi, maka pertama kali tokoh yang menyusun nasab Ba'lawi adalah Syekh Imam Syamsuddin Abdul Hasan Ali bin Abu Bakar bin Syekh As-Segar, itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dalam kitabnya yang bernama Al-Jawahirus Tsaniyah bi Nisbatil Itrah Al-Husaini. Nah, artinya dari keterangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang hal ini terbukti bahwa penyusun nasab Ba'lawi untuk pertama kalinya itu adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Ilbasil Firqatil Aniqah. Nah, lalu bagaimana isi dari kitab ini?
Nah, ternyata kalau kita telusuri juga kitab ini Al-Ghurfatul Musyiqah fi dzikri ilbasil hirqah, isinya pun juga asumsi. Karena di sana di halaman 150 beliau menyebutkan waqad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan min tarikhil janadi wa tarkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil imam Abil Hasan Ali bin Muhammad dan seterusnya, di mana saya telah memahami dari pengutipan yang awal dari kitab Tarikh Al-Janadi, yaitu kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Begitu juga dari kitab Talkhis karya dari Imam Al-Awaji ketika membahas tentang biografi dari Ali bin Muhammad bin Jadid, yang kemudian di sana disebutkan ketersambungan Ali bin Muhammad bin Jadid kepada Abdullah. Sementara leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu namanya Ubaid. Nah, maka kemudian ditafsirkanlah oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dengan bahwasanya leluhur beliau yang bernama Ubaid ini merupakan tasghir atau pengecilan namanya dari Abdullah, kemudian menjadi Ubaidillah, kemudian menjadi Ubaid. Lantaran ketawaduan yang dimiliki oleh Imam Abdullah ini, sehingga untuk menunjukkan ketawaduan ini adalah dengan merubah nama beliau menjadi Ubaid. Nah, sementara untuk data-data pendukung bahwasanya dari mana kita tahu bahwa Abdullah ini kemudian berubah namanya menjadi Ubaid? Tidak ada. Dari mana dalilnya, buktinya, ulama-ulama yang sezaman dengan Ubaidillah yang menunjukkan bahwa tokoh dari Imam Ubaidillah adalah seorang tokoh yang memang besar di kalangan para ulama, seorang imam yang sangat besar, seorang ilmuwan yang luar biasa. Itu pun juga tidak kita dapati dari statement yang disampaikan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, pada ujungnya ini merupakan asumsi, merupakan dugaan, merupakan penafsiran yang dilakukan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam rangka menyambungkan nasab beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana latar belakangnya? Jadi gini, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran ketika melihat satu kitab yang namanya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, itu menemukan ada salah satu tokoh yang bernama Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, lalu oleh beliau, oh ini sama nih, leluhurnya sama dengan saya. Ada penyebutan Abdullah di situ, kemudian Ahmadnya itu pas, kemudian Isa-nya itu pun juga pas. Nah, sehingga apa? Oh ini berarti nasabnya sama dong dengan saya. Lalu bagaimana dengan keluarga yang lain, keluarga Jadid, keluarga Basri, yang katanya merupakan keturunan dari Ubaidillah ini? Apakah ada? Oh enggak, terputus. Kenapa? Karena di awal-awal abad ke-7 Hijriah keturunannya sudah habis, keturunannya sudah nggak ada, ya, sehingga yang berhak dan merasa yang paling memiliki nasab tersebut adalah keluarga dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang disambungkan nasabnya kepada Imam Ubaidillah. Nah, lalu kemudian dari mana dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad bin Isa? Boten wonten, ora ono. Kenapa? Ya karena katanya ini tokoh-tokoh yang ada di Hadramut dulu itu adalah tokoh-tokoh yang tidak kreatif dalam penulisan, dalam mencatat segala macam kejadian. Sementara kalau kita mengacu kepada kisah-kisah yang disampaikan yang ada di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para penulis-penulis Ba'alawi sendiri atau yang pro kepada mereka, itu diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Sebagai contoh, Imam Jadid
itu pada awal mulanya di abad-abad keempat Hijriah itu sudah mendapatkan sanggahan pertentangan dari masyarakat bahwa mereka ini atau keluarga Jadid yang bersambung kepada Ubaidillah, yang bersambung kepada Ahmad bin Isa ini mendapatkan pertentangan. Artinya masyarakat mengomentari, kalian ini keturunan Nabi dari mana? Dari mana kalian ini? Apa yang membuktikan bahwa kalian ini adalah keturunan Nabi? Di samping itu banyak dari pengikut mazhab Abaldiyah yang katanya tidak percaya dengan adanya keturunan Rasul. Nah, lalu Imam Jadid ini pergi haji bersama dengan 100 orang Hadramut di situ. Datang pergi haji, kemudian disaksikan oleh 100 orang yang melaksanakan haji, kemudian pergi ke Irak, kemudian bertemu dengan salah satu qadhi, salah satu hakim yang memutuskan bahwasanya nasabnya Jadid ini adalah nasab yang sahih. Ini keterangan yang ada dalam kitab-kitabnya Ba'alawi. Nah, lalu ketika kita menyimak ini, oh ya berarti nasabnya benar dong, sambung ke Rasulullah. Kan banyak saksinya. Balik nanya kita, 100 orang ini yang dari Hadramut, 100 orang tadi yang ada di Mekah ketika melaksanakan haji, kemudian nama qadhi yang memutuskan mengisbatkan nasabnya Jadid bersambung kepada Ahmad bin Isa itu siapa? Tidak satu pun dari nama-nama mereka disebutkan. Karena memang klaim-klaim seperti ini itu baru muncul pada abad-abad ke-9. Memang untuk kitab-kitab misalkan seperti Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadat Yaman, karangan dari Syekh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal yang meninggal pada tahun 855 Hijriah. Dalam kitab tersebut menyebutkan beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi. Kemudian Imam Ahmad bin Abdul Latif Asyirji dalam kitabnya Tabaqatul Khawas itu pun juga menyebutkan beberapa tokoh-tokoh atau keluarga dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang diantaranya itu adalah Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya seperti Abdurrahman As-Sukar dan lain sebagainya. Ada memang di abad-abad 9. Nah, namun secara detail penjelasan mengenai kenasaban yang dimiliki oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran baru kita dapatkan di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqah, karya dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, menurut Yaslan Abdul Nur, salah seorang peneliti sejarah dari Hadramut itu, bahwa penyusunan kitab Al-Burqatul Musyiqah itu selesai kurang lebih pada tahun 849 Hijriah. Nah, artinya memang klaim itu memang baru muncul pada abad ke-9 Hijriah secara formal. Nah, sehingga ketika kita menelusuri apakah ada bukti dari kisah-kisah tadi yang disampaikan, mulai dari pengisbatan nasab, pengingkaran, kemudian ulama-ulama yang mengakui kenasaban dari Ba'alawi, tidak ada. Ternyata data-data itu adalah data-data yang memang disusun oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran serta pengikut-pengikutnya untuk mengunggulkan kenasaban yang dimiliki oleh beliau, sehingga beliau itu mendapatkan otoritas keagamaan di masyarakatnya. Sehingga kalau kita mengacu kepada kitab nasab misalkan seperti Rasail fi Ilmil Ansab, kemudian Usul Ilmin Nasab wa Mufadalah Bainal Ansab, Al-Kafil Muntakhab fi Ilmil Ansab, kemudian kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Nah, di dalam kitab-kitab nasab tersebut ketika menjelaskan tentang beberapa cara untuk mengisbatkan nasab, yang diantaranya adalah syuhrah dan istifadah. Nah, di sana disyaratkan bahwa syuhrah itu harus antakuna syuhratu qadimatan. Syuhrahnya itu harus lama. Bahkan Sayyid Mahdi Ar-Rajai, salah satu ulama nasab yang berasal dari Iran, dalam kitabnya Al-Mu'tibin min Al-Abi Talib, ketika menjelaskan tentang syuhrah dan istifadah, syuhrah itu kan terkenal atau populer, sementara istifadah itu menyebar. Menyebarnya nasab Ba'alawi itu adalah semenjak munculnya kitab Al-Burqatul Musyiqah, kemudian disusul
oleh kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif karya dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, kemudian disusul oleh Muhammad bin Ali Khirib dalam kitabnya Ghurarul Baha'il Dawi. Terus dari masa ke masa, dari generasi ke generasi itu berkesinambungan sehingga populerlah nasab itu. Karena memang ada promosi dengan mendatangi ulama, ya misalkan seperti Syamsuddin As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian At-Tayyib bin Umar Bamakhramah, kemudian Muhammad Murtada Az-Zabidi dan lain sebagainya. Nah, ulama-ulama itu menerima nasab itu begitu saja. Nah, sementara dalam ilmu nasab itu harus ada penelitian, seperti yang disampaikan oleh Fuad bin Abdul Ghaith dalam kitabnya Usul Ilmu Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab. Kitab-kitab atau wujudul asma atau wujudul ansab fi kutubil ansab innama hiya kanuqtatin li bidayatil bahas. Ketika ada satu nama dalam kitab-kitab nasab, maka itu barulah menjadi titik permulaan dari sebuah penelitian mengenai nasab, bukan finish. Nah, sementara framing-framing yang ada itu kan paling mentoknya itu menjual-jual nama besar ulama, nama besar Imam Syamsuddin Syamsuddin As-Sakhawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian At-Tayyib Bamakhramah, kemudian Murtada Az-Zabidi, Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, bahkan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Itu nama-nama beliau-beliau itu dijual demi untuk menunjukkan kebesaran dari nama atau kenasaban yang dimiliki oleh Ba'alawi. Bahkan statement yang lebih vulgar lagi adalah statement yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang berasal dari Beirut yang bernama Syekh Yusuf An-Nabhani. Dalam kitabnya Riyadul Jannah min Adhkaril Kitab wa Sunnah, beliau mengatakan inna sadatana al-Ba'alawi qad ajma'at al-ummatul muhammadiyyatu fi sa'iril aqtari wal aqsar ala annahum min asahhi ahli baitin nubuwwati nasaba. Sesungguhnya para sadah Ba'alawi ini, sungguh para umat Islam, seluruh umat Islam di berbagai tempat, di seluruh generasi telah sepakat akan kesahihannya, dan mereka ini termasuk ahlul bait yang paling sahih nasabnya. Nah, ini kan klaim namanya. Ini kan namanya klaim, ngaku-ngaku. Kalau misalkan statement dari para ulama-ulama zaman dulu ketika mengatakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, teruji nggak? Teruji. Bagaimana? Apakah bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Melalui apa? Melalui penelusuran sanad-sanad hadisnya, kemudian matan-matan yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, teruji. Nah, lalu kemudian dengan adanya klaim ini, dengan mengatakan nasab yang paling sahih sedunia, sementara kesejarahannya saja tidak ditemukan. Mentok itu ada pada abad ke-9 Hijriah. Lalu apakah hal ini bisa membuktikan bahwa nasabnya Ba'alawi itu merupakan nasab yang paling sahih sedunia? Boten wonten. Nah, maka yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tulisan-tulisannya, dalam penelusurannya, dalam penelitiannya, yang mengacu kepada kitab-kitab nasab atau panduan-panduan dalam ilmu nasab, bahwa nasab itu hanya bisa bersandar kepada data-data yang valid, kitab-kitab yang jelas, kesejarahan yang jelas. Nah, lalu bagaimana ketika sebuah kitab yang di situ isi kitabnya ini isinya adalah mengunggul-unggulkan leluhurnya, kemudian mengaku-ngaku bahwa leluhurnya ini memiliki keilmuan yang luar biasa, diakui oleh banyak ulama dan seterusnya.
Sementara hal itu tidak sama sekali terkonfirmasi dari kitab-kitab eksternal akan kebesaran dari tokoh-tokoh itu, apakah bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran dalam ilmu nasab? Gak bisa. Nah, maka sehingga karena lantaran kitab-kitab nasab yang primer, ini untuk sekaligus menutup mukaddimah ya, yang saya sampaikan dalam malam hari ini, saya bacakan dari kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Quraidiyun Al-Husainiyun Usuluhum wa Ansabuhum A'lamuhum wa Tariqatuhum, karya dari Dr. Hatim Muhammad Al-Juhri. Di halaman 119 di sana menyebutkan wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yakdi bi'adami wujudihi. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab atau tidak disebutkannya sebuah keturunan dalam kitab-kitab nasab itu belum menentukan, belum memastikan bahwa tokoh itu atau nasab itu tidak ada. Kecuali idza adima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra bil fan, kecuali ketika memang wujud dari nasab tersebut tidak ada di dalam kitab-kitab nasab yang primer. Jadi kitab-kitab nasab yang primer ada di abad-abad awal, ada di kitab-kitab abad keempat, abad kelima, abad keenam, yang mentok abad ke-9. Nah, terakhir itu Umdatul Talib itu karya dari Imam Ibnu Ainabah. Nah, dari kitab-kitab yang ada itu, bagaimana kalau nggak ada? Apakah betul tidak adanya sebuah nama itu bukan berarti tidak ada? Betul, belum tentu. Nah, tetapi ketika memang nasab tersebut tidak ada, korinah-korinahnya, data-data pendukung itu tidak ada, ya maka mau bagaimana kita bisa menentukan bahwa nasab itu ada? Ya, artinya ketika sebuah nama memang tidak disebutkan dalam kitab-kitab primer, ya nggak masalah, tapi harus didukung oleh al-qara'in wa syawahid. Kemudian ma'ar ruk'ah, harus ada catatan yang dekat dengannya. Kemudian ma'as syuhrah, harus ada syuhrah atau kepopuleran nasab tersebut. Dan kalau berbicara kepopuleran nasab tersebut itu harus dari generasi ke generasi, harus dari generasi ke generasi, mulai dari masanya Ahmad bin Isa sampai kepada masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yaitu tokoh yang pertama kali menyebutkan dalam kitabnya yaitu nasab dari Ba'lawi yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah pemikiran utama yang dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin dalam membatalkan nasabnya Ba'lawi. Jadi salah besar ketika yang dijadikan dalil itu hanya kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, itu hanya satu dari sekian dalil, satu dari sekian puluh dalil untuk menunjukkan atau menjadi dalil akan batalnya nasab Ba'lawi. Karena memang apalagi ini nasab yang diklaim paling sahih, itu kan mudah untuk memverifikasinya. Nah, kalau nasab yang paling sahih saja susah untuk memverifikasinya, itu dari mana kita akan memverifikasinya dan mengatakan bahwa nasab tersebut adalah nasab yang paling sahih sedunia? Belum lagi ditambah dengan tes DNA, di mana hasil DNA Nabi kemana, hasil DNA habaib kemana? Ya barangkali itu saja, karena yang menurut saya lebih seru itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari para kasepuhan, para kiai-kiai yang telah menghadiri dalam acara ini. Dan terima kasih ya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul A'la Jagalan Purwodadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ngoceh di depan kiai-kiai.